Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Karyawan PT Denso yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Muhammad bin Uthman Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan ini kita sampai pada dosa besar yang ke-65, Al-Kabiratul Khamisatu wa Sittun. Al-Kabiratul Khamisatu wa Sittun, dosa besar yang ke-65. Al-Imam menyebutkan dosa besar yang ke-65 adalah tarikul jama'ati fayusalli wahdahu min ghairi udhrin. Tarikul jama'ati, meninggalkan jamaah, fayusalli wahdahu, lalu ia salat sendirian, min ghairi udhrin, tanpa uzur, tanpa uzur. yakni dosa besar yang ke-65 adalah meninggalkan salat jamaah tanpa uzur. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa pendapat Al-Imam Al-Dhahabi adalah salat 5 waktu berjamaah adalah wajib. Pendapat Imam Al-Dhahabi menyatakan bahwa salat berjamaah 5 waktu adalah wajib, dan meninggalkannya dosa besar. Meninggalkannya dosa besar. Dan memang demikian jumhurul ulama, mereka mengatakan bahwa hukum salat berjamaah adalah wajib. Hukum salat, yakni salat 5 waktu berjamaah di masjid bersama dengan kaum muslimin adalah wajib. Adalah wajib. meninggalkannya tanpa uzur
tanpa ada halangan syar'i adalah dosa besar. Sama seperti meninggalkan sholat wajib pada umumnya, dosa besar. Ya, dosa besar. Illa min uzrin, kecuali kalau ada uzur. Yang dimaksud dengan uzur disebutkan oleh Nabi hanya ada dua. Ya, hanya ada dua plus satu. Dua yang dimaksud adalah yang pertama sakit. Sakit yang tidak mungkin untuk datang ke masjid salat berjamaah. Yang kedua khauf, karena ada rasa takut, yakni takut dari gangguan, imma gangguan alam atau imma gangguan manusia. Ya, takut. Maka ini termasuk uzur. Plus satu yang dimaksud adalah safar. Ya, safar, melakukan perjalanan jauh. Karena perjalanan jauh termasuk sesuatu yang merepotkan atau menyusahkan. Terdengar kecil gak suaranya? Makin kecil. Cek. Hah? Cukup. Ya. Nah, termasuk sesuatu yang menakutkan adalah bencana alam. Banjir, rumah kita banjir umpama, tertimpa banjir, tidak bisa kita hadir ke masjid, maka ini uzur. Atau perjalanan dari rumah kita ke masjid itu hujan deras, ya, hujan lebat, yang tidak mungkin kita hadir ke masjid, maka ini uzur. Atau perjalanan dari rumah kita ke masjid tanahnya berlumpur, bahasa kita becek, karena mungkin jalanan rumah kita ini belum diaspal atau mungkin belum diratakan, ya, jalanan desa yang menyusahkan, maka ini uzur. Maka ini uzur. Ya. Bagaimana dengan buta, orang yang tidak bisa melihat? Nabi menganggapnya itu bukan uzur. Ingat hadisnya Abdullah ibnu Ummi Maktum yang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diberikan rukhsah untuk tidak hadir salat berjamaah. Apa kata Nabi? Ajib, datangi. Apakah engkau mendengar azan? Naam, datangi. Jawab panggilan itu. Menunjukkan bahwa buta tidak bisa melihat jalan itu bukan uzur bagi Nabi. Ya, bukan uzur. Bahkan Abdullah ibnu Ummi Maktum pun di antara alasannya selain beliau buta, tidak memiliki penuntun, tidak ada yang menuntunnya, Nabi tetap mengatakan apa? Wajib, ajib, datangi.
semampunya tentunya. Datangi, diperintahkan untuk mendatangi sholat jamaah dan tidak dibantah oleh Abdullah ibn Maktum. Jadi buta itu bukan uzur untuk tidak hadir ke masjid. Yang uzur justru malah sakit. Sakit tentu di sini sakit adalah sakit yang sudah tidak bisa lagi berjalan. Karena ada riwayat bahwa ada orang yang dia sakit tapi dia minta dibopong oleh 2 orang, diantarkan ke masjid dan diberdirikan di shaf untuk melakukan sholat berjamaah. Sampai seperti itu. Ya, untuk menunjukkan betapa hukum wajib salat berjamaah itu amat sangat ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca dalil-dalilnya yang diletakkan oleh muallif, yakni oleh al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Di antaranya yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala liqaumin yatakhallafuna 'anil jama'ah laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi thumma ahriqu 'ala rijalin yatakhallafuna 'anil jama'ati buyutahum. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kaum yang mereka menyelisihi dari jamaah, yakni mereka meninggalkan salat berjamaah. Beliau mengatakan laqad hamamtu, sungguh aku berkeinginan. Hamma itu bertekad, keinginan yang amat sangat, itu hamamtu. Sungguh aku bertekad untuk memerintahkan seseorang yusalli bin nas, salat mengimami manusia, yakni menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam, menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Summa ahriqu 'ala rijalin yatakhallafuna 'anil jama'ah buyutahum. Kemudian aku akan membakar rumah-rumah orang-orang yang meninggalkan dari salat berjamaah. Subhanallah. Ya, Nabi bertekad untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah. Tentunya ini tanpa uzur, menunjukkan bahwa betapa salat berjamaah itu wajib. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebenarnya lafaz hadis ini bukan datang dari Abdullah bin Mas'ud. Semoga ini datang dari kesalahan hafalan al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi datangnya dari Abu Hurairah. Adapun dari Abdullah bin Mas'ud ada lafaz yang lain. Ada lafaz yang lain yang hampir sama dengan ini, tapi panjang. Ya, tapi panjang. Ini hadis datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Matannya demikian. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi lafaznya Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari di nomor hadis 644, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtaba thumma amura bis salati fayu'adzana laha thumma amura rajulan ya umman nasa thumma ukhalifa ila rijalin fa uharriqa alaihim buyutahum walladhi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajida arqan saminan aw mirmataini hasanataini la syahidal isya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi jiwaku yang berada di tangannya, yakni Allah azza wa jalla, laqad hamamtu, sungguh aku bertekad, an amura bihatab, untuk memerintahkan sahabat mengumpulkan kayu bakar, fayuhtaba, lalu dibakar kayu itu, thumma amura bis salati, kemudian aku memerintahkan untuk salat, fayu'adzina laha, lalu ditegakkan oleh muadzin, ya muadzin berkumandangkan azan, thumma amura rajulan ya umman nas, lalu aku perintahkan seseorang untuk mengimami manusia. Jadi Nabi memerintahkan kepada orang untuk mengimamkan, tapi Nabi mendatangi orang-orang yang tidak salat, ya, thumma ukhalifa ila rijal, kemudian aku akan mendatangi kepada orang-orang, uharriqu alaihim buyutahum, yang aku akan bakar atas mereka rumah-rumah mereka itu. Artinya mendatangi orang-orang yang menyelisihi sholat jamaah, yang tidak mau sholat jamaah, mau dibakar rumahnya itu, agar dia tidak memiliki lagi rumah dan ia hanya memiliki masjid lalu sholat berjamaah. Sampai seperti itu. Walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan aw mirmataini hasanataini la syahidal isya. Sungguh demi jiwaku yang berada di tangannya, kalau seandainya mereka, salah seorang di antara mereka mengetahui bahwasannya ia akan mendapatkan arqan saminan, onta yang gemuk, au mirmatainin hasataini, ini semacam binatang kayak apa, kayak domba atau kambing, ya, dua domba yang gemuk, la syahidal isya, sungguh dia akan mendatangi salat isya. Dan memang demikian ya ikhwah, manusia itu dia baru akan hadir kalau ia melihat ganjaran yang terlihat dengan mata. Tapi kalau enggak terlihat, hanya sekedar diomongkan saja, diberitakan saja, meskipun itu tidak dusta, tetap terkadang enggan untuk datang. Ya, padahal ganjarannya lebih besar dari itu. Ya, ganjarannya lebih besar. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Abu Hurairah yang mengatakan bahwa orang-orang yang menyelisih jamaah itu akan dibakar rumahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil dari Al-Qur'an, kalau dikatakan mana dalilnya dari Al-Qur'an bahwa salat berjamaah itu wajib, ya ikhwah, Allah memerintahkan salat jamaah ini sudah
pernah diperintahkan kepada orang-orang Yahudi untuk ruku', untuk salat berjamaah yang lafaznya adalah farka'u ma'ar raki'in. Ruku'lah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku'. Maksudnya adalah Allah memerintahkan salat berjamaahlah kalian bersama dengan orang-orang yang ada di masjid salat berjamaah. Ayat ini kalau antum membaca dalam surat Al-Baqarah, ini diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israel. Tapi ketika agama Islam ini telah sempurna dan Al-Quran tidak turun lagi, Nabi pun sudah wafat, maka hukum ini ditujukan juga kepada umat Islam. Dan ini pun menunjukkan bahwa Bani Israel dulu sudah diperintahkan untuk sholat berjamaah, namun mereka meninggalkan sholat berjamaah. Kalau seandainya kita seperti mereka, kita sudah diperintahkan untuk sholat berjamaah namun kita meninggalkan sholat berjamaah, apa bedanya kita dengan Bani Israel yang enggan untuk sholat berjamaah? Intabihu ya ikhwah. Jadi perintah sholat berjamaah sudah ada pada Bani Israel, dan perintah ini pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam kepada umat Islam untuk senantiasa menjaga salat jamaah. Farka'u ma'ar raqi'in. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian muallif sebentar. Adapun riwayat yang datang dari Abdullah bin Mas'ud, riwayat Muslim itu adalah agak panjang lafaznya. Saya bacakan. Nanti juga dibawakan oleh imam di sini ya. Tapi saya bacakan. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor hadis 654 ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman falyuhafidh ala haula'i salawat haitsu yunada bihinna fa inna allaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum salaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu at-tuhura thumma ya'midu ila al-masjid min hadhihi al-masajid illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yakhtuha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajatan wa yahuttu anhu ma sayyi'ah wa yakhuttu anhu biha sayyi'ah wa laqad ra'aytuna ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq wa laqad kana rajulu yu'ta bihi yuhada baina rajulaini hatta yuqamu fis shaf. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, man sarrahu, siapa saja yang senang, yang ingin gembira, ayyalqallaha ghadan musliman, untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim. Ya, dalam keadaan muslim. Karena nanti manusia pun, seluruh manusia akan bertemu dengan Allah sesuai dengan keadaannya, muslim maupun kafir. Hanya saja bedanya, muslim akan bisa melihat, tapi orang-orang kafir terhijab, tidak bisa melihat Allah. Ya. Dan dua kali akan melihat kaum muslimin ketika yaumul hisab, ketika Allah datang, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa,
dan pada waktu itu bukan dalam keadaan tenang, tapi mereka dalam keadaan takut sebelum dihisab. Yang kedua, akan melihat di jannah, di surga, itu dalam keadaan nikmat, dan nikmat yang paling tinggi. Tapi orang-orang kafir terhijab. Orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah, dan dia tidak akan pernah melihat Allah, baik yaumul hisab apalagi di neraka. Tidak melihat Allah sama sekali. Padahal kenikmatan yang paling tinggi setelah manusia masuk ke dalam surga adalah melihat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang ingin bergembira, ingin senang, ingin mendapatkan nikmat bertemu dengan Allah besok dalam keadaan muslim, falyuhafidh ala haula'i salawat, maka hendaklah ia memelihara salat-salat itu, yakni salat 5 waktu. Haitsu yunada bihinna, dimanapun saja mereka dipanggil, dimanapun saja mereka mendengarkan azan. Ketika mendengar azan, datangi. Ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada batasan tempat. Ya, tidak ada batasan tempat. Sebagian ulama yang memahami justru azan pun di mana tempat ketika datang waktu salat. Meskipun kita tidak mendapati masjid, tapi kita bisa menegakkan salat di atas permukaan bumi ini dimanapun. Seperti antum mungkin dalam keadaan di hutan, lagi hiking, mungkin naik gunung, sudah datang waktu salat, antum berkumandangkan azan dan menegakkan salat di sana. Haitsu yunada bihinna, dimanapun tegakkan salat. Ya. Haitsu yunada bihinna, fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Karena sesungguhnya Allah telah memberikan syariat kepada nabi kalian, sunnah-sunnah petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan sesungguhnya salat-salat yang 5 waktu itu termasuk sunanal huda, sunnah-sunnah petunjuk. Ini bukan berarti salat 5 waktu hukumnya sunnah, tidak. Ini menunjukkan bahwa salat 5 waktu itu secara berjamaah termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ingin mengikuti petunjuk Nabi, datang salat berjamaah, itu inti daripada petunjuk Nabi itu. Tegakkan salat berjamaah, itu inti petunjuk Nabi itu. Berarti kalau kita ingin melihat atau ingin merasakan bagaimana petunjuk Nabi itu, datang ke masjid, salat berjamaah. Itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innahunna min sunanil huda walau annakum salaitum fi buyutikum. Kalau seandainya kalian salat di rumah-rumah kalian, kama shalla hadzal mutakhallif fi baitihi. Jadi Abdullah bin Mas'ud menunjuk seseorang sebagaimana salatnya orang ini yang menyelisihi salat berjamaah. Dia salat di rumahnya. La taraktum sunnata nabiyyikum. Lihat, meninggalkan salat berjamaah seperti meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti meninggalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. La taraktum sunnata nabiyyikum, sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Kalau seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, sungguh kalian akan tersesat. Artinya kita meninggalkan salat berjamaah itu bisa sesat ya ikhwah. Bisa sesat. Tidak harus kita masuk kepada ahli bid'ah, tidak, atau perbuatan bid'ah, tidak. Antum meninggalkan salat berjamaah terus menerus, tersesat antum tanpa harus masuk atau melakukan perbuatan bid'ah. Ya.
Lihat tegas sekali Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Lau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum." Kalau seandainya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, maka kalian akan sesat. Dan ini bisa dipahami secara global, bisa dipahami secara umum. Maksudnya setiap sunnah nabi, bukan hanya sholat berjamaah, setiap sunnah nabi yang kita tinggalkan, apapun bentuknya, baik kecil maupun besar, kita tinggalkan sunnah Nabi, maka la dhalaltum, kalian akan tersesat. Sunnah-sunnah yang kecil saja, seperti mungkin makan, ya, makan dengan tangan kanan, mengucapkan basmalah dan seterusnya, atau minum, atau mungkin keluar rumah, menaiki kendaraan. Ini sunnah-sunnah yang terkadang banyak manusia mengabaikannya. Kalau kita terus-menerus meninggalkan sunnah itu, la dhalaltum, kalian akan tersesat, kata Abdullah bin Mas'ud. Lau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhura, dan tidaklah dari seseorang yang ia bersuci lalu ia memperbaiki persuciannya, thumma ya'midu ilal masjid, kemudian ia menyengaja menuju ke masjid, min hadhil masajid, dari masjid-masjid ini, illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yakhtuha hasanatan, melainkan Allah akan menulis baginya dengan setiap langkah dari langkah-langkahnya menuju masjid satu kebaikan. Wa yarfa'uhu biha darajah, dan dengan kebaikan itu dia akan diangkat derajatnya. Ini keutamaan melangkah ke masjid. Setiap langkah kita, ya ikhwah, itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal, ya Ustadz, gimana kalau naik kendaraan? Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Al-Imam Al-Faqihuz Zaman Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, pernah ditanyakan kepada beliau, apa kata beliau? Menaiki kendaraan tidak termasuk, tidak terhitung terangkat derajatnya. Artinya dia luput dari pahala jalan ke masjid yang mengangkat derajat. Jadi menaiki kendaraan, kalau kita kan motor, mobil, dia luput, tidak mendapatkan ganjaran langkah kaki tadi, tidak terangkat derajatnya. Makanya satu ketika, ini insya Allah kisah sahih, saya mendengar dari salah satu muridnya yang pernah datang ke Indonesia menceritakan ini. Beliau Syekh, karena jarak dari rumahnya itu ada sekitar setengah kilo, ya 500 meter atau setengah kilo. Beliau pernah ditawari kendaraan dari muridnya yang sukses, yang kaya, pengusaha. Ya Syekh, bagaimana menurut anda kalau saya belikan kendaraan dari rumah ke masjid? Apa kata Syekh? La, jangan. Saya tidak mau pahala dan ganjaran saya hilang dengan langkah ke masjid. Luar biasa. Berarti Syekh memahami langkah dengan kaki, bukan dengan mobil, bukan dengan roda atau kendaraan, bukan, tapi langkah dengan kaki itu mengangkat derajatnya. Kendaraan tidak mengangkat derajat, meskipun sama-sama di masjid nanti sholatnya berjamaah, tapi kendaraan tidak mengangkat derajat. Yang mendapatkan pahala itu langkah kaki, bukan perputaran kendaraan. Dan memang diangkat derajatnya fi dunya wal akhirah. Dan ini sudah diberikan oleh Allah kepada Syekh ini, Al-Imam ini. Terbukti nama beliau
itu sangat tinggi, terhitung jajaran ulama-ulama nomor 1, terangkat derajatnya. Tidak ada yang tidak kenal dengan nama beliau itu. Hatta tukang taksi pun kenal meskipun tidak tahu orangnya. Karena sebagian cerita itu ada tukang taksi yang tidak kenal beliau, hanya kenal nama tapi tidak kenal wajah atau tidak kenal orangnya. Ya, nggak kenal. Terbukti ceritanya bahwa beliau pernah, Ibnu Utsaimin itu pernah naik taksi dari Masjidil Haram ingin ke tempat penginapannya di hotel gitu kan, karena mungkin waktu itu ada musim haji atau apa. Naik taksi karena mobilnya rusak, mobil beliau rusak, mogok. Beliau naik taksi sendirian, nggak ada pengawal. Dan itu ulama, nggak ada pengawal, sendirian ingin ke hotelnya. Terjadi dialog di dalam taksi itu. Katakan, ya bapak tua, kalau kan syekh nih, syekh, mas mukum, siapa namamu? Ibnu Utsaimin. Tukang taksinya nggak percaya, tertawa. Kemudian dibalas sama syekh kan, mas mukum, siapa nama anda? Ibnu Baz katanya. Jadi maksudnya disangka bapak tua ini syekh ini main-main, karena tukang taksi ini tahu nama harum itu Ibnu Utsaimin, namanya harum di sana itu, tapi tidak tahu orangnya. Beliau tukang taksi ini benar-benar dia sedang mengendarai, artinya sedang membawa Syekh Ibnu Utsaimin, betul namanya Ibnu Utsaimin, tapi tukang taksi ini mengatakan saya Ibnu Baz katanya gitu. Kemudian kata saya, berarti saya murid antum katanya. Sampai seperti itu. Maksudnya taksi ini tukang taksi ini nggak percaya kalau dia itu Ibnu Utsaimin gitu loh. Karena tukang taksi ini hanya tahu nama Ibnu Utsaimin dan disangka Ibnu Utsaimin ini main-main, dia main-main namanya. Padahal beliau memang Ibnu Utsaimin, saya Ibnu Utsaimin, Muhammad Ibnu Utsaimin. Tukang taksinya saya Abdul Aziz bin Baz katanya. Paham ya? Paham ceritanya ya? Jadi tukang taksi ini nggak kenal, tapi nama beliau harum. Maksudnya apa? Beliau diangkat derajatnya, bisa jadi karena Allah memberikan ganjaran kepada beliau dari langkahnya ke masjid yang jaraknya hampir 1 kilo, setengah kilo atau 1 kilo dari rumah ke masjidnya. Dan konon berita dari murid-murid beliau, beliau ini tidak pernah telat dari imam takbiratul ihram, bahkan lebih dahulu daripada imamnya. Tidak pernah telat dari takbiratul ihram imam. Artinya apa? Beliau tidak pernah masbuk. Beliau tidak pernah masbuk meskipun jarak dari rumahnya itu jauh ke masjid. Tidak pernah masbuk. Kita 2 langkah aja masbuk melulu. Itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau disebabkan karena langkahnya. Ya, karena langkahnya. Nah, kemudian wa yahuttu anhu biha sayyi'ah, dan dengan langkah itu selain diangkat derajatnya, dihapus satu persatu dosa-dosanya dengan langkah itu. Jadi bukan roda yang berputar, tapi langkah kaki yang menghapus dosa dan mengangkat derajat. Walaqad ra'aituna, kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh kami telah melihat, wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq, tidaklah yang menyelisihi salat berjamaah kecuali orang-orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Luar biasa. Jadi para sahabat bila ingin mengetahui orang munafik itu adalah apakah dia sholat berjamaah atau tidak, sampai seperti itu penilaian para sahabat terhadap orang-orang munafik. Malas atau tidak dia sholat.
Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Laqad ra'aituna ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Tidaklah yang menyelisihi salat berjamaah melainkan orang-orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Walaqad kana rajul yu'ta bihi yuhada baina rajulaini. Sungguh telah ada seseorang yang dia dibopong oleh dua orang, dengan dia dibopong, diangkat, dibopong, tahu ya, dibopong oleh dua orang karena sakit tidak bisa berjalan. Hatta yuqamu fis shaf, sampai dia diberdirikan di shaf karena ingin salat berjamaah, karena juga tahu bagaimana dosanya yang besar, untuk menunjukkan betapa wajibnya salat berjamaah. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi. Perkataan Abdullah bin Mas'ud, dan beliau pun dengan ini kita mengetahui pendapat Abdullah bin Mas'ud bahwa salat berjamaah adalah wajib. Dan banyak sekali faidah yang diambil dari perkataan Abdullah bin Mas'ud tentang salat berjamaah ini, banyak sekali. Ya, seperti tadi diantaranya tentang sunnah petunjuk, bahwa termasuk sunnah petunjuk adalah salat berjamaah. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya Syekh mengatakan lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihim al-jama'ati aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh hendaknya kaum itu mengakhiri atau menyudahi dari perbuatan mereka meninggalkan salat berjamaah, atau sungguh Allah akan menutup atas hati-hati mereka, kemudian menjadikan mereka termasuk orang-orang yang lalai. Thumma la yakunanna minal ghafilin, kemudian Allah menjadikan mereka termasuk orang-orang yang lalai. Al-ghafil, orang-orang yang lalai itu adalah orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah dan meninggalkan agama Allah Azza wa Jalla secara umum. Itu ghafil. Ya. Dan orang-orang ghafil pada zaman sahabat itu adalah perkataan yang sangat mengancam, yang sangat menghinakan. Ghafil, ente ghafil. Ya, antum tuh ghafil, lalai. Ya, terlalu lalai dan lemah. Itu ghafil. Maghrib belum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka thalatha juma'in tahawunan biha tabba'allahu ala qalbihi. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat, artinya di sini diletakkan oleh muallif untuk menunjukkan betapa salat berjamaah termasuk salat Jumat itu amat penting, ya, dan ada ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat tahawunan, karena dia meremehkan, meninggalkannya tanpa uzur, tabba'allahu ala qalbih, maka Allah akan, tabba'a itu akan mengunci atas hatinya. Tabba'a itu seperti meletakkan noda hitam di dalam hatinya, ditulis atau dicap noda hitam di dalam hatinya. Kalau terlihat di wajah atau di kulit kita itu seperti totol-totol hitam, ya, bunder-bunder gitu, totol-totol hitam. Ini di dalam hati seperti itu. Bila ia meninggalkan 3 kali sholat Jumat, hatinya itu ditotol-totol hitam. Naam.
Khalas. Maghrib. Taib, 2 riwayat lagi sebentar. Wa qala man tarakal jum'ata min ghairi 'udhrin wa dararin kutiba munafiqan fi diwanin la yumhi wa la yubaddal. Dan beliau pun bersabda, barang siapa yang meninggalkan salat Jumat tanpa ada uzur dan juga tanpa ada mudarat, maka dia akan dicatat sebagai munafik pada diwan. Diwan itu pada catatan. Ya, catatan kumpulan catatan yang tidak akan dihapus dan juga tidak bisa diganti. Tidak akan dihapus dan tidak bisa diganti. Dan dari Hafsah radhiyallahu anha, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Rawah yakni berjalan menuju salat Jumat adalah wajib bagi setiap orang-orang yang dewasa. Yaitu ala kulli baligh, bagi setiap orang-orang yang sudah baligh. Kata Syekh, fa nas'alullah taufiq lima yuhibbu wa yarda innahu jawadun karim. Naam, ini yang bisa saya sampaikan apa yang dikatakan oleh Syekh tentang dosa besar dari orang yang meninggalkan salat berjamaah. Yani meninggalkan salat berjamaah termasuk dosa besar, dan Az-Zahabi berpendapat demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.